Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang teori belajar sosial Albert Bandura. Di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, aplikasi, evaluasi, dan akan kami sampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Yang pertama adalah struktur kepribadian. Jadi, menurut Bandura, ada 4 unsur struktur kepribadian. Yang pertama, sistem self. Sistem self adalah struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Struktur kognitif ini adalah seluruh pengetahuan yang dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian di alam sekitar. Self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Maksudnya adalah tindakan manusia adalah hasil interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Dan interaksi itu bersifat timbal balik. Unsur yang kedua adalah regulasi diri. Jadi regulasi diri ini merupakan proses individu untuk mengatur dan memperbaiki diri serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau target. Dan ketika selesai pada pencapaian, maka ada proses mengevaluasi pencapaian tersebut. Ketika proses maksimal dapat tercapai, individu biasanya merasakan kepuasan dalam dirinya. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini yang dimaksud adalah lingkungan, sedangkan faktor internal ini yang dimaksud adalah manusia itu sendiri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan 2 cara. Yang pertama adalah faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, anak akan mengembangkan standar yang dapat dipakai untuk menilai prestasi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan peluang suatu perilaku akan terjadi. Jadi, ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Selanjutnya, 3 bentuk pengaruh internal dalam regulasi diri. Yang pertama adalah observasi diri. Orang harus mampu memonitor performasinya, walaupun tidak sempurna, karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Nah, aspek yang ia pilih biasanya tergantung dengan minat dan konsep dirinya. Lalu yang kedua adalah proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Proses itu merupakan melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar atau dengan tingkah laku orang lain. Dan yang ketiga adalah reaksi diri afektif. Akhirnya, berdasarkan observasi dan penilaian yang tadi, orang akan mengevaluasi dirinya sendiri, ia adalah seseorang positif atau negatif. Jika ia adalah seseorang yang positif, maka ia akan menghadiahi dirinya sendiri. Namun jika ia merasa ia adalah orang negatif, maka ia akan menghukum diri sendiri. Berikutnya adalah tahapan-tahapan pembentukan regulasi diri. Jadi yang pertama adalah receiving. Receiving itu merupakan menerima informasi awal. Misalnya pada anak dalam tahap bermain di mana anak akan mendapatkan tantangan dari permainan tersebut serta dapat dinilai apakah anak dapat menyelesaikannya, dan hal ini akan berdampak pada regulasi diri pada anak pada tahapan penerimaan informasi. Lalu yang kedua adalah evaluating. Itu merupakan proses pengolahan informasi. Jadi individu dapat membandingkan masalah dari lingkungan dengan pendapat diri pribadi yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah searching. Searching ini adalah tahapan pencarian solusi masalah. Pada tahapan sebelumnya, maksud saya, individu akan melihat perbedaan antara lingkungan dan pendapat pribadinya. Nah, setelah itu, individu akan mencari solusi untuk menekan perbedaan masalah tersebut.
Tahapan yang keempat adalah formulating. Itu merupakan penetapan tujuan atau rencana yang menjadi target. Selanjutnya yang kelima adalah implementing. Implementing ini adalah pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Jadi ini adalah implementasi dari tahapan sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir adalah assessing. Tahapan ini untuk mengukur seberapa maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Assessing ini merupakan bagian dari proses introspeksi diri individu. Unsur yang ketiga adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Jadi Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri sebagai efikasi diri, dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Ekspektasi hasil adalah perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. Contohnya adalah seorang dokter ahli bedah pasti mempunyai ekspektasi efikasi yang tinggi bahwa dirinya mampu melaksanakan operasi tumor sesuai dengan standar profesional. Namun, ekspektasi hasilnya bisa rendah karena hasil operasi itu sangat tergantung pada daya tahan jantung pasien, kemurnian obat antibiotik, sterilitas, dan lain sebagainya. Jadi, efikasi diri dan ekspektasi hasil ini saling berkaitan erat. Selanjutnya, efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. Yakni yang pertama, pengalaman performasi. Pengalaman performasi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Contohnya, ada seorang siswa pernah mendapatkan juara dalam lomba pidato, maka dengan pengalaman prestasi itu ia akan memiliki efikasi diri yang tinggi jika ia ingin ikut kembali dalam perlombaan pidato karena ia yakin bahwa ia mampu untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati kegagalan orang lain. Contohnya adalah ada seseorang yang ingin mengikuti tes SBMPTN tahun 2020. Lalu ia pernah melihat kegagalan yang dialami oleh teman sebaya yang ia anggap memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya pada tes SBMPTN tahun sebelumnya. Nah, kegagalan yang dialami temannya itu yang akan menjadikan efikasi diri menurun pada seseorang. Yang ketiga adalah persuasi sosial. Persuasi sosial ini adalah mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Jadi, efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau atau dilemahkan melalui pengaruh atau keyakinan orang lain. Yang keempat adalah keadaan emosi. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres itu dapat mengurangi efikasi diri. Sebaliknya emosi yang senang, yakin, dan emosi lainnya yang positif akan meningkatkan efikasi diri. Unsur yang keempat adalah efikasi kolektif. Jadi, efikasi kolektif ini adalah keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Misalnya dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok, tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam mengurangi polusi lingkungan. Jadi, Bandura berpendapat bahwa seseorang itu berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tapi juga melalui efikasi kolektif. Selanjutnya, efikasi yang tinggi atau rendah dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif akan menghasilkan 4 kemungkinan prediksi tingkah laku dalam tabel ini. Jadi, jika efikasi diri itu tinggi, namun lingkungan responsif, maka hasilnya orang itu akan sukses dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Jika efikasi yang ia miliki rendah dan lingkungannya tidak responsif, maka orang itu akan depresi dan melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggapnya sulit. Ketiga, jika efikasinya tinggi namun tidak responsif, orang itu akan berusaha keras mengubah lingkungan menjadi responsif.
melakukan protes, aktivitas sosial, bahkan memaksakan perubahan. Dan prediksi yang terakhir adalah jika efikasi rendah namun lingkungan responsif, orang menjadi apatis, pasrah, dan merasa tidak mampu. Kali ini saya akan menjelaskan dinamika kepribadian dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Menurut Bandura, di sini motivasi itu memiliki dua sumber, yakni yang pertama, gambaran pada masa yang akan datang, dan yang kedua, harapan keberhasilan yang didasarkan pada suatu pengalaman. Menurut Bandura, penguatan menjadi penyebab seseorang itu belajar. Di sini terdapat 3 bentuk penguatan di dalam dinamika kepribadian Albert Bandura, yakni yang pertama, penguatan vikarius. Seperti contohnya, seseorang akan ikut merasa puas dan berusaha belajar dengan gigih ketika mengamati orang lain yang mendapat penguatan. Yang kedua, penguatan yang ditunda. Seperti contohnya, orang itu terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan, karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguatan. Di sini seperti contohnya belajar tanpa ada reinforcement sama sekali. Ekspektasi penguatan dapat diketahui melalui pengamatan dampak yang terjadi pada tingkah laku suatu individu. Individu mengembangkan standar pribadi berdasarkan standar sosial melalui interaksi dengan orang lain. Penerimaan dan kritik pada diri memiliki peran yang sangat besar dalam upaya untuk membimbing suatu tingkah laku. 3. Perkembangan kepribadian. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam modeling menurut Albert Bandura. Yang pertama yaitu modeling tingkah laku baru, yang kedua modeling mengubah tingkah laku lama, yang ketiga modeling simbolik, dan yang keempat modeling conditioning. Belajar melalui observasi. Menurut Bandura, belajar melalui observasi itu jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Karena melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang banyak, yang disertai dengan adanya hubungan atau penguatan dengan orang lain. Oleh karena itu, Bandura berpendapat bahwa kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Artinya apa? Artinya, orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat orang lain. Nah, belajar melalui observasi ini dapat dilalui melalui berbagai langkah atau cara. Yang pertama yaitu peniruan. Peniruan atau modeling, di mana orang yang diamati itu disebut sebagai model, sedangkan prosesnya atau proses peniruan tersebut itu disebut dengan modeling. Belajar melalui peniruan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan model ini memiliki dampak bagi perkembangan kepribadian kita dengan sangat besar. Peniruan atau meniru ini kurang tepat untuk mengganti kata modeling, karena modeling bukan sekedar kita hanya menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang model atau orang lain, melainkan modeling ini melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Nah, misalnya anak-anak bersikap asertif, percaya diri, dan anak-anak dapat belajar bahasa melalui observasinya terhadap kedua orang tuanya, gurunya, saudaranya, maupun teman-temannya. Contoh lainnya, itu ketika anak-anak mengamati karakter di televisi dan mengulangi lagi apa yang didengar atau dilihat, atau ketika anak-anak sedang berbicara dengan orang lain, sedang beraktivitas atau berkumpul dengan orang lain, maka anak tersebut akan mengamati karakter-karakter dari orang lain itu. Ada juga penelitian terhadap kelompok anak taman kanak-kanak, yang dimana anak-anak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama disuruh mengobservasi model orang dewasa yang bertingkah laku agresif, fisik,
dan verbal terhadap boneka karet. Sedangkan kelompok yang kedua diminta mengobservasi model orang dewasa yang duduk tenang tanpa menaruh perhatian terhadap boneka karet di dekatnya. Dan yang kelompok ketiga menjadi kelompok kontrol yang tidak mengamati dua jenis model itu. Kemudian, ketiga kelompok anak tersebut dibuat mengalami depresi ringan dan setiap anak sendirian ditempatkan di kamar yang ada boneka karet seperti yang dipakai pada penelitian. Ternyata, tingkah laku setiap kelompok cenderung mirip dengan tingkah laku model yang diamatinya. Kelompok yang pertama bertingkah laku lebih agresif terhadap boneka dibandingkan kelompok lain. Sedangkan kelompok yang kedua sedikit lebih agresif dibanding kelompok kontrol. Pada percobaan lain, Bandura memposisikan anak pertama pada suatu ruangan yang telah tersedia satu buah boneka besar. Begitupun juga anak kedua. Kemudian anak pertama diberikan tontonan film action, sedangkan anak yang kedua tidak diberikan tontonan film. Setelah perlakuan kedua tersebut dibiarkan berada pada ruangannya masing-masing, sesaat kemudian anak yang pertama menunjukkan segala perilaku yang ada pada film yang ditentukan sebelumnya, sedangkan anak yang kedua hanya diam saja dan memperhatikan boneka yang ada di hadapannya tanpa melakukan hal-hal yang bersifat action. Selanjutnya yaitu modeling tingkah laku baru. Melalui modeling atau peniruan ini, seseorang dapat memperoleh tingkah laku atau perilaku yang baru, di mana sebelumnya orang tersebut belum memiliki tingkah laku itu, dikarenakan adanya kemampuan kognitif pada individu tersebut. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasikan menjadi gambaran mental dan ditransformasikan menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Keterampilan kognitif ini bersifat simbolik, membuat orang dapat mentransfer apa yang dipelajari atau menggabungkan apa yang diamatinya. Nah, yang kedua ini ada modeling mengubah tingkah laku lama. Dampak terhadap tingkah laku lama pada modeling yaitu tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki. Pengamat dan tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Jika tingkah laku yang tidak dikehendaki itu justru diganjar, pengamat cenderung akan meniru tingkah laku tersebut. Sebaliknya, jika tingkah laku yang tidak dikehendaki itu dihukum, respon pengamat menjadi semakin lemah. Pada modeling mengubah tingkah laku lama itu terdiri atas dua, yaitu modeling simbolik. Modeling simbolik ini sebagian besar berbentuk simbolik, sehingga berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Seperti pada film dan televisi, yang menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang akan mempengaruhi pengamatnya sehingga berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Seperti pada saat kita menonton TV action atau apapun, itu akan mempengaruhi dan memberikan contoh tentang tingkah laku pada individu. Yang selanjutnya adalah modeling conditioning. Modeling ini merupakan modeling yang dipakai untuk mempelajari respon emosional agar mendapat penguatan. Dalam diri pengamat akan muncul respon emosional, dan respon itu ditujukan ke objek yang ada di dekatnya, atau conditioning klasik. Saat ia mengamati model itu, atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Seperti pada kasus bocah SMP yang membunuh bocah 5 tahun di Jakarta Pusat, bocah SMP tersebut terinspirasi dari film horor yang dilihatnya, yaitu film Chucky, di mana emosi tersebut muncul akibat menonton film Chucky, sehingga dilampiaskan ke objek yang ada di dekatnya saat itu, di mana objek saat itu adalah bocah 5 tahun. Faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Yang pertama, perhatian atau attention process. Sebelum menilai orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang tersebut.
dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang aktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua, representatif atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati dan menentukan mana yang dibuang dan mana yang akan dicoba dilakukan. Sedangkan representasi imajinasi memungkinkan dapat dilakukannya latihan simbolik dalam pikiran tanpa benar-benar melakukannya secara fisik. Ketiga, ada penilaian tingkah laku model atau behavior production process. Mengubah gambaran pikiran menjadi tingkah laku menimbulkan kebutuhan evaluasi. Nah, dari yang awalnya kita mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang tersebut akan bertingkah laku. Nah, mengubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku itu akan menimbulkan kebutuhan evaluasi. Akan timbul pemikiran-pemikiran bagaimana saya melakukannya, apa yang harus dikerjakan, apakah yang saya lakukan ini sudah benar, seperti itu. Yang keempat, motivasi dan penguatan atau motivation reinforcement process, di mana belajar melalui pengamatan menjadi efektif jika belajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku yang dilakukan modelnya. Observasi mungkin memudahkan orang untuk mengasah tingkah laku tertentu, tetapi jika motivasi untuk hal itu tidak ada, maka tidak akan terjadi proses belajar. Dampak belajar, setiap kali respon dibuat akan ada berbagai konsekuensi. Ada yang konsekuensinya menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan. Jadi konsekuensi tersebut akan memwujudkan 3 fungsi. Nah, yang pertama sebagai pemberi informasi. Memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku informasi ini dapat disimpan untuk digunakan dalam membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Yang kedua, memotivasi tingkah laku yang akan datang. Menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku dan bertingkah laku sesuai dengan ramalan-ramalan yang akan dilakukan. Artinya, tingkah laku ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang. Pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tersebut diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Yang ketiga yaitu sebagai penguat tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku tersebut biasanya diulang. Sebaliknya, jika tingkah laku tersebut sebagai kegagalan, akan membuat tingkah laku tersebut cenderung tidak dilakukan kembali. Yang selanjutnya adalah aplikasi dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Di sini terdapat 3 aplikasi teori belajar sosial menurut Albert Bandura, yakni yang pertama psikopatologi, yang kedua psikoterapi, dan yang ketiga metodologi. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, psikopatologi. Di sini Bandura berpendapat bahwasannya terapi tingkah laku itu dapat mengurangi reaksi kecemasan secara efektif. Menurutnya, masalah pokok terletak pada seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak mampu menangani situasi tertentu secara efektif. Jadi di sini perlu adanya sebuah self-efficacy agar terjadi suatu perubahan dari tingkah laku. Yang kedua, psikoterapi. Secara umum, terapi yang dilakukan oleh Albert Bandura adalah terapi kognitif sosial. Menurut Bandura, terdapat 3 tingkatan keefektifan suatu terapi, yakni yang pertama, tingkat induksi perubahan, yang kedua, tingkat generalisasi, dan yang ketiga, tingkat pemeliharaan. Bandura mengusulkan 3 macam terapi, yakni latihan penguasaan, modeling terbuka, dan modeling simbolik. Yang ketiga yaitu metodologi. Bandura mengembangkan microanalytic approach, yaitu suatu riset yang mementingkan asesmen
yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas. Yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini terdapat 4 evaluasi teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama, teori kognitif sosial Albert Bandura mengembangkan hipotesis dan riset yang paling banyak jumlahnya dibanding dengan teori kepribadian yang lainnya. Yang kedua, di antara ratusan penelitian yang menguji asumsi Albert Bandura, topik yang paling luas diteliti adalah tentang efikasi diri dan modeling kekerasan. Yang ketiga, teori kognitif sosial menurut Albert Bandura mempelajari ekspektasi, kontrol penguatan diri, kecemasan dan pertahanan, dan variabel yang terlibat dengan belajar melalui suatu pengamatan. Yang keempat, fungsi kognitif yang menjadi sentral dari variabel pribadi tidak mendapat elaborasi yang cukup, sehingga cakupan proses kognitif bisa menjadi sangat luas sampai ke semua atribut pribadi. Baik, itu tadi pemaparan tentang teori belajar sosial Albert Bandura dari kelompok 12. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.